Halo semua, perkenalkan nama saya Jenny dari kelompok ini mendapat nilai A, kelas Jarkom.C. Hari ini saya akan menjelaskan terkait identifikasi kebutuhan dan analisis permasalahan jaringan di perusahaan Lumina. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Jenny, kemudian teman saya, Charles, dan juga Melissa. Sebelumnya, berikut adalah topik bahasan presentasi kita pada hari ini. Yang pertama ada profil perusahaan, kondisi jaringan pada saat ini, identifikasi akar permasalahan, analisis permasalahan, serta identifikasi kebutuhan. Saya akan memulai dengan menjelaskan profil perusahaan. Perusahaan yang kita interview adalah Lumina. Lumina adalah suatu tech company berbasis platform yang membuat aplikasi dengan tujuan untuk membantu blue-collar worker di Indonesia untuk mencari lowongan pekerjaan, serta mengimprove diri mereka melalui konten-konten yang disediakan pada aplikasi Lumina. Nah, perusahaan Lumina memiliki berbagai tujuan, yaitu membantu pelanggan dalam mencari lowongan kerja yang valid di seluruh Indonesia, menambah skill baru di kelas online untuk naik jabatan atau pindah karir, serta menambah relasi positif sesama pejuang kerja. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kondisi jaringan Lumina saat ini. Saat ini, seluruh karyawan bekerja secara remote sehingga tidak terdapat infrastruktur jaringan fisik pada perusahaan. Untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, maka digunakanlah Amazon Web Service, yaitu AWS, sebagai infrastruktur jaringan perusahaan, dan juga didukung oleh Terraform sebagai infrastruktur as code untuk manajemen jaringannya. Dua teknologi tersebutlah yang membuat seluruh karyawan dapat saling terhubung satu dengan yang lain, serta berkolaborasi. Selanjutnya adalah mengenai identifikasi akar permasalahan. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan, kami menggunakan fishbone diagram. Dan pada fishbone diagram ini, kami menemukan suatu masalah utama, yaitu penggunaan sistem informasi dan jaringan yang masih belum optimal. Masalah utama ini kami dapatkan berdasarkan 6 buah kategori permasalahan. Untuk kategori yang pertama adalah foundations, yang mana proses operasional masih bergantung pada AWS, sehingga perusahaan tidak memiliki kontrol penuh. Dan yang selanjutnya adalah perusahaan yang belum memiliki jaringan yang dikembangkan secara mandiri. Lalu untuk kategori yang kedua adalah organizational domain, yang mana pengembang masih tidak familiar dengan teknologi yang dipakai dan juga masih belum adanya pembagian task dan role yang sesuai dengan batasan. Untuk permasalahan kategori yang ketiga yaitu data, masih terdapat data yang kurang bermanfaat tetapi tetap disimpan. Misalnya seperti data-data yang sudah expired dan juga proses authorization. Untuk akses data yang diterapkan ini masih secara general. Lalu untuk permasalahan kompetensi yang keempat, yaitu teknologi, jaringan pada perusahaan masih dapat diakses melalui public IP, sehingga hal ini menyebabkan masih terdapatnya celah keamanan dalam aplikasi Lumina. Untuk kompetensi yang kelima, yaitu mengenai development, masih diperlukan masih banyak eksperimen dalam proses pengembangan, sehingga tentu saja hal ini akan memakan banyak waktu. Dan beberapa proses development juga masih dikerjakan secara manual, baik pengerjaan dan juga pengecekannya. Dan untuk permasalahan kompetensi yang terakhir, yaitu integration, permasalahan dihadapi adalah terjadinya kesulitan ketika membuat instance baru dan mengintegrasikannya dengan sistem yang sudah ada. Dan juga masih belum ada maintenance khusus, sehingga saat ini masih sering kali terjadi error saat melakukan proses integrasi. Selanjutnya, pada bagian 4, saya akan menjelaskan terkait analisis permasalahan yang ada di perusahaan Lumina. Nah, berdasarkan root cause analysis yang telah kami lakukan, kami mengidentifikasi berbagai permasalahan pada setiap aspek di perusahaan Lumina. Pada aspek foundation, kami melihat bahwa perusahaan Lumina belum memiliki kontrol penuh terhadap jaringannya. Hal ini dikarenakan mereka masih menggunakan cloud dari Amazon Web Service dan tidak membangun jaringannya sendiri. Oleh karena itu, jaringannya belum dapat di-customize secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, selain itu, karena mereka juga menyewa service dari AWS, mereka terkendala dalam segi finansial karena harus mengeluarkan biaya tambahan. Pada organizational domain, kami melihat bahwa jumlah karyawan di perusahaan Lumina masih sangat sedikit, sehingga mereka kekurangan orang untuk melakukan spesifikasi jabatan atau tugas yang sesuai. Sebagai misal, mereka belum memiliki karyawan yang memiliki tugas khusus sebagai maintainer di DBMS.
Nah, akibat jumlah karyawan yang sedikit ini, seorang karyawan bisa saja memegang banyak peran dalam perusahaan atau banyak jabatan. Nah, oleh karena itu, mereka bisa jadi belum tentu ahli dalam tugas atau peran atau jabatan yang dipegangnya. Nah, pada bagian data, kami melihat bahwa perusahaan masih menyimpan banyak data-data yang sebenarnya kurang bermanfaat bagi perusahaan. Nah, selain itu, mereka juga belum memiliki authentication khusus yang diterapkan untuk mengakses database. Nah, hanya ada pembatasan secara general, yaitu database hanya dapat diakses melalui aplikasi utama perusahaan. Nah, pada bagian teknologi, kami melihat bahwa sebagian besar karyawan masih bekerja secara remote. Oleh karena itu, jaringan perusahaan masih dapat diakses melalui API publik. Hal ini mengakibatkan perusahaan rentan terhadap kejahatan cyber. Nah, selain itu, mereka juga masih mengakui bahwa mereka masih mempunyai celah keamanan pada aplikasi Lumina. Tetapi karena perusahaan belum memiliki karyawan yang ahli dalam menangani hal tersebut, celah keamanan ini masih belum diperbaiki hingga saat ini. Nah, pada proses aspek development, kami melihat bahwa proses pengembangan aplikasi di perusahaan Lumina seperti testing, quality control, quality assurance, code review, dan lain-lain masih semuanya dilakukan secara manual. Hari ini menambah lamanya waktu proses pengembangan serta mengakibatkan proses pengembangan aplikasi ini rentan terhadap error atau resiko kegagalan lainnya. Nah, selain itu kami juga melihat bahwa di Lumina ini jika mereka menemukan masalah dalam aplikasi, belum ada framework yang atau framework khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga solusinya masih bersifat eksperimental atau trial and error. Nah, pada aspek integration, kami melihat bahwa seperti yang tadi kami jelaskan, mereka belum memiliki karyawan yang berperan khusus sebagai maintainer DBFS. Oleh karena itu, sering terjadi error saat integrasi. Dan tidak hanya itu, ketika mereka membuat instance baru, mereka itu mengalami kesulitan untuk menyambungkan dengan sistem yang sudah ada. Bagian berikutnya adalah identifikasi kebutuhan. Berdasarkan analisis permasalahan yang telah kami lakukan sebelumnya, kami mengidentifikasi beberapa kebutuhan dari perusahaan Lumina mengenai beberapa aspek yang dapat meningkatkan kinerja jaringan dan sistem informasi mereka. Untuk bagian yang pertama adalah foundation. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa Lumina belum memiliki jaringan yang dikembangkan secara mandiri dan mereka juga tidak memiliki infrastruktur jaringan fisik, di mana mereka sepenuhnya menggunakan AWS. Oleh karena itu, seiring dengan berkembangnya perusahaan, sangat memungkinkan bagi Lumina untuk membutuhkan jaringan yang dikembangkan secara mandiri. Dengan kata lain, tidak sepenuhnya bergantung pada web service provider, yaitu contohnya di sini adalah AWS. Untuk aspek yang kedua adalah organizational domain. Masalah sebelumnya terkait dengan familiarity. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelatihan atau training mengenai teknologi yang digunakan. Hal ini tidak spesifik ditujukan kepada tech team saja, tapi juga kepada SDM lainnya yang menggunakan teknologi tersebut. Lalu untuk aspek yang ketiga adalah data. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa Lumina masih menyimpan data-data yang mungkin sudah tidak bermanfaat lagi di database mereka. Oleh karena itu, di sini menurut kami Lumina membutuhkan manajemen data dan pengalokasian database untuk memisahkan data yang masih relevan dengan data yang mungkin sudah tidak relevan lagi. Untuk kebutuhan yang kedua, ini terkait dengan permasalahan di mana data dari Lumina ini hanya dapat diakses melalui aplikasi utama. Oleh karena itu, mereka membutuhkan alternatif routing untuk pengaksesan datanya karena terdapat kemungkinan di mana aplikasi utama ini trafficnya sangat padat sehingga bisa saja mengalami down dan data tidak dapat diakses. Untuk bagian teknologi, menurut kami Lumina ini memerlukan implementasi private network untuk meningkatkan keamanan jaringan. Mungkin salah satunya dengan menggunakan VPN. Lalu untuk integration, sempat disebutkan juga sebelumnya bahwa Lumina memiliki kesulitan membuat instance baru dan menyambungkannya dengan instance atau sistem yang sudah ada sebelumnya. Jadi di sini mereka membutuhkan integrated network agar satu instance dengan instance lainnya dapat saling terkoneksi dengan mudah.
Untuk yang terakhir adalah development. Sempat disebutkan juga bahwa Lumina melakukan pengembangannya secara eksperimental dan masih manual, sehingga menurut kami diperlukan adanya otomasi dalam proses pengembangan aplikasi dan jaringan untuk meningkatkan efisiensinya. Jadi beberapa proses mungkin bisa diotomasi sehingga tidak semuanya dilakukan secara manual. Dari poin-poin yang telah disebutkan tadi, dapat disummarize prioritas utama kebutuhan jaringan perusahaan Lumina ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah data allocation management, yaitu untuk memisahkan data yang masih digunakan dengan data yang tidak lagi digunakan. Yang kedua adalah implementasi private network, yaitu untuk memastikan keamanan jaringan dalam pertukaran data antar divisi. Yang ketiga adalah automated process, yaitu diperlukan otomasi pada proses pengembangan jaringan dan aplikasi. Yang keempat adalah alternative routing, yaitu dengan membuat endpoint baru sebagai backup ketika jaringan utama down. Yang kelima adalah integrated network, yaitu untuk memperlancar koneksi antar perangkat dan proses integrasi dengan instance baru. Dan yang terakhir adalah maintainer role, yaitu pihak yang bertanggung jawab secara khusus untuk memaintain jaringan. Demikian presentasi dari kelompok ini mendapat nilai A, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.